Ada kreator yang sama sekali tuh nggak pernah minta subscribe, bisa jutaan subscribernya. Ada yang baru upload satu video, bisa dapat 1,5 juta views, dapat 32.000 subscriber lebih. Jangan-jangan ada settingan khusus yang bisa bikin orang pada subscribe, atau ada hal lain lagi. Simak terus. Sekarang kita coba lihat yuk. Saya udah kumpulin fitur-fitur di YouTube yang bisa kita gunakan untuk membuat orang subscribe. Dari yang paling kelihatan dulu, banner atau channel art. Bagian ini baratnya spanduk atau tulisan di depan toko ya. Beberapa hari ini saya dipusingin pas mau beli galon air mineral sama isi ulang gas. Muter-muter nggak ketemu. Akhirnya saya tertolong oleh spanduk tulisannya sedia galon dan gas. Diantar gratis. Sejak saat itu saya subscribe ke warung itu. Tinggal WA, galon dan gas pasti datang. Coba kamu isi bannermu dengan tulisan channelmu itu ngapain, terus mau ngasih manfaat apa. Banner bukan tempat untuk kamu sekedar numpang narsis. Seberapa berhasilkah mengoptimasi banner ini? Tidak ada yang tahu. Karena tidak tersedia datanya secara detail di analitik. Yang ada cuma data subscriber yang diperoleh dari halaman channel. Siapa tahu pada subscribe gara-gara bannermu. Apakah dijamin berhasil? Ya, tidak ada yang bisa kasih jaminan juga. Saran saya ya dicoba aja. Tidak ada ruginya memanfaatkan hal simple tapi hasilnya bisa positif. Apalagi untuk channel baru yang baru mau coba memperkenalkan atau branding channelnya. Kemudian bagian tentang atau about. Deskripsi channel ini selain bisa membantu kasih info lebih ke penonton juga akan dibaca oleh YouTube di penelusuran. Jadi saat penonton menemukan channel kita di penelusuran, keterangan di bawah nama channel ini diambil dari bagian tentang. Lalu apa hubungannya dengan dapetin subscriber? Bagaimana bisa? Sama dengan banner tadi, tapi di bagian ini bentuknya tulisan. Orang yang lagi kepoin channel kamu dan nemu keterangan lengkap di channelmu itu untuk siapa, kamu siapa, ngapain dibuat channel ini, dan seterusnya, atau punya manfaat apa, orang bisa tertarik untuk subscribe. Sama, seberapa berhasilkah mengoptimasi bagian tentang ini, tidak ada yang tahu, karena tidak tersedia datanya secara detail di analitik. Sama dengan banner tadi, yang ada data orang subscribe dari halaman channel. Siapa tahu, gara-gara bagian tentang, orang pada subscribe. Apakah dijamin berhasil? Ya sama aja, nggak ada yang bisa kasih jaminan. Saran saya ya coba manfaatin aja. Namanya juga usaha. Oke? Terus mana lagi? Di YouTube itu ada fitur interaktif. Nah, ayo siapa yang tahu? Apa aja nih fitur interaktif? Pasti nggak ada nih. Nih yang pertama, watermark video. Di bagian branding di menu penyesuaian channel, ada logo yang bisa diklik. Ini kalian bisa ganti gambarnya menjadi tombol subscribe. Cari aja di Google, pasang di situ. Kemudian apakah ini juga bisa nambah subscriber? Ya bisa aja. Kalau orang ngeklik. Atau nggak sengaja ngeklik gitu ya. Oke, yang kedua bagian interaktif adalah layar akhir. Di sini kalian bisa pasang tombol subscribe juga. Saat orang puas dengan videomu, di bagian akhir bisa kamu pasang tombol subscribe. Kamu bisa call to action untuk ngajak mereka pencet tombol itu. Yang ketiga ada anotasi. Ini kartu yang bisa kita pasang di tengah video. Selain bisa pasang link, bisa juga kita pasang link subscribe. Ini bisa ngasih tanda ke penonton karena akan muncul notifikasi di bagian kanan atas video kita. Ada manfaatnya atau tidak? Ya kalian bisa lihat di data analitik. Di bagian sumber subscription ada kelihatan. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi ternyata ada orang yang subscribe melalui fitur interaktif ini. Sekarang coba kalian perhatiin. Ada dua tombol subscribe yang paling sering diklik orang saat mereka subscribe. Yang pertama ada di halaman channel. Ada orang yang datang ke halaman channel kita dan kemudian mereka ngeklik subscribe. Dari data kelihatan berapa jumlah orang yang subscribe dari halaman channel ini. Yang kedua, ini yang paling sering diklik orang saat mereka subscribe. Tombol subscribe di halaman tontonan berwarna putih ini. Dulu warnanya merah. Ini pasukan padamkan si merah masih pada hidup ya. Nyepam di komen, padamkan si merah. Sekarang jadi warna putih. Kocak ya. Yang pada ikutan tutor ngawur memang biasanya hidupnya berakhir kocak gitu ya. Mengapa dua tombol di tempat ini yang paling banyak menghasilkan subscriber bahkan tanpa disetting apapun, dan mengapa orang mau pada subscribe? Apa karena tombol subscribe ini nempel di tiap video dan paling jelas terlihat? Menurut saya enggak. Kalau karena cuma itu, pastinya semua channel bisa dapat banyak subscriber dong ya. Lalu apa sebabnya? Karena tombol ini dipencet orang setelah mereka puas dengan video kita. Mereka happy. Coba renungkan, tanpa perlu disetting, tapi bisa menjadi sumber subscriber paling gede di channelmu. Harusnya ini yang kalian kejar ya. Kok bisa gitu? Bisa dipahami ya? Sudah terbukti bahwa penghasil klik subscribe itu justru di tempat yang tidak perlu setting apa-apa. Ajaib kan? Jadi jangan salfok. Jadi yang perlu kalian setting itu bukan bagian dashboard untuk dapatin subscriber, tapi ada di sini. Ini bukan bercanda. Yuk, saya kasih tahu nih settingannya.
Tapi sebelum saya lanjutin, yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe di bawah itu, ya, yang warnanya putih. Nyalain juga loncengnya, karena saya upload video itu bisa mendadak sontak, biar nggak ketinggalan. Alright, lanjut. Setting pertama, bagian mindset. Mindset adalah hasil pemikiran yang terbentuk karena keyakinan yang bisa mempengaruhi perilaku. Itu ya teorinya. Contohnya, berpikir bahwa subscribers itu adalah angka. Lebih parah lagi, mikirnya subscriber itu jumlahnya cuma 1000. Karena di otaknya cuma tertulis kejar 1000 subscriber. Gara-gara mikirnya gitu, perilaku kalian terhadap subscriber jadi lain. Tukar-tukaran subscribe, beli subscriber, gotong royong, dan seterusnya. Kalian reset mindsetnya. Setting ulang. Subscriber itu manusia yang mencet tombol subscribe karena mau nungguin video kamu selanjutnya. Mindset kedua, subscriber itu angka yang bisa bikin channelmu dimonet. Bukan. Keliru besar kalau kamu mikirnya gitu. Yang benar itu begini. Subscribers itu adalah penggemarmu yang akan bantu kamu jadi sukses, bahkan bisa bikin kamu banyak duit. Mereka yang akan bantuin. Camkan ini ya, yang akan bantu kamu. Maka dari itu, channelmu mesti kamu desain untuk bisa bantu mereka dulu. Apapun bentuknya. Bantu penontonmu karena nantinya merekalah yang akan bantuin kamu. Oke? Banyak channel gagal karena yang dikejar cuma monet. Bukan sekalian ngejar pengen banyak duit misalnya. Hal ini bikin perbedaan sangat besar di cara kamu dapetin subscriber. Yang ngejar 1000 subscriber itu tidak peduli gimana caranya. Yang penting angka itu terpenuhi. Yang pengen channelnya berhasil, justru sangat hati-hati biar orang yang subscribe itu benar-benar penonton mereka. Karena kalau subscribernya asal, justru bisa mengganggu kinerja channel. Ingat ya, di video ini saya bahas mengapa 75% channel di seluruh dunia itu punya subscriber di bawah 1000. Salah satu sebabnya karena channelnya nggak dibangun dari subscriber yang berkualitas. Kalian pada tahu nggak? Angka 1000 subscriber yang ditetapkan YouTube itu untuk apa sih? Itu bukan angka iseng ya. Atau itu biar menunjukkan bahwa kalian berdedikasi dan berprestasi gitu. Bukan. Itu untuk urusannya dengan program partner YouTube. Program iklan. Bisnis utama YouTube. Saat kamu daftar YPP, artinya kamu ngelamar bisnis ke YouTube. Kamu sebagai kreator layak nggak dijadiin partner YouTube? Yang kedua, bisa nggak channelmu menghasilkan video yang banyak ditonton dan punya pelanggan? Videomu itu nanti akan dipasang iklan, akan jadi lapak. Nah, lapakmu layak nggak? Ada peluang nggak di situ? Walaupun jumlah subscriber bisa kamu akal-akalin, pada akhirnya kamu sendiri yang akan rugi. Karena pelangganmu bodong, nggak akan nonton videomu, nggak akan jadi penggemarmu, dan nggak akan bantu kamu di masa depan. Mindsetmu nyasar dan keliru bisa karena informasi yang salah dan kamu telan mentah-mentah pula. Selama ada tutorial YouTube yang cuma ngajarin bikin konten hanya untuk views, hati-hati. Karena nggak paham kalau algoritma YouTube itu lebih menyukai konten yang didesain untuk kepuasan penonton. Mainnya yang jauhan dikit gitu ya, biar paham bedanya. Oke? Kalau mindsetmu tentang subscriber dan gimana bisa dapetin mereka udah bener, tinggal setting bagian teknis, yaitu mengasah skill. Gimana ngembangin kreativitas, ide, dan semangat terus untuk upgrade skill-skill yang dibutuhin untuk ngembangin channelmu. Alright? Nggak usah pusing-pusing setting channel di dashboard. Dashboard. Karena untuk bisa dapetin banyak subscriber, yang perlu disetting di bagian sini. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.